Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Al-Farisi dengan NIM 2010-11-400-409. Kelas 03 TPLP 007 Teknik Informatika Universitas Pamulang. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tentang organisasi berkas primer. Organisasi berkas primer. Organisasi berkas itu cara mengorganisasi dan mengolah informasi dalam bentuk rekaman yang disimpan dalam sebuah berkas, atau mempelajari struktur yang tepat untuk mengorganisasi berkas berdasarkan record yang kuantitas besar. Yang kedua, informasi dengan ruang khusus atau sesuai dengan performansi permintaan. Yang ketiga, informasi yang membutuhkan pemrosesan dengan cara berbeda pada aplikasi berbeda. Yang keempat, informasi yang membolehkan tugas-tugas atau task menjadi bagian proses. Di sini, dalam pembuatan berkas yang harus diperhatikan adalah pemilihan struktur data yang sesuai dengan kebutuhan dan efisien. Contoh sebagai berikut. Organisasi berkas primer terdapat 3 macam, yaitu sekuensial, langsung, dan sekuensial berindeks. Masing-masing organisasi tersebut memiliki cara memproses atau mengakses berkas. Jadi, yang pertama, organisasi sekuensial berakses berurutan atau sekuensial. Yang kedua, organisasi langsung berakses langsung. Yang ketiga, organisasi sekuensial berindeks berakses sekuensial dan atau langsung. Organisasi berkas sekuensial. Rekaman disimpan di dalam file secara beruntun berdasarkan waktu pemasukannya, atau rekaman yang masuk lebih dulu memiliki indeks atau alamat yang lebih kecil dari yang dimasukkan kemudian. Sedangkan organisasi berkas langsung, rekaman disimpan tidak secara beruntun, namun pada alamat yang didasarkan pada kunci rekaman. Organisasi berkas sekuensial berindeks, yaitu rekaman disimpan secara beruntun namun ditambahkan dengan adanya indeks yang akan mempermudah penemuan rekaman kembali. Sekuensial. Pengorganisasian sekumpulan catatan ke dalam sebuah berkas memerlukan sebuah cara sequential file organization atau organisasi berkas sekuensial. Jadi, seluruh catatan tersebut perlu diakses secara berurut pada saat waktu akses dan pada waktu berkas dipakai sebagai masukan atau input. Pada setiap jenis pemrosesan data dengan orientasi sekumpulan batch, sequential file organization sering digunakan. Pemanggilan primitif akses digunakan agar setiap catatan dapat dibaca dan diakses berurut. Berkas langsung. Dengan organisasi berkas langsung, untuk menemukan suatu rekaman tidak melalui proses pencarian, namun bisa langsung menuju alamat yang ditempati rekaman. Pada awalnya, untuk tujuan tersebut maka digunakan cara dengan menyimpan rekaman pada alamat yang sama dengan nilai kunci rekaman tersebut. Contohnya, rekaman dengan kunci 100 akan disimpan di alamat 100, sehingga untuk menemukan sebuah rekaman cukup melihat nilai kunci dan menuju ke alamat yang ditunjuk oleh kunci rekaman tersebut. Untuk membaca rekaman dengan kunci 55, langsung saja menuju alamat 55. Indeks sekuensial. Organisasi file indeks sekuensial adalah kombinasi dari organisasi file sekuensial dan organisasi file relatif. Ini adalah metode yang efektif untuk mengatur koleksi rekaman yang perlu diakses secara berurutan atau langsung berdasarkan nilai kunci. Pengaturan file tinta berurutan dirancang untuk kebutuhan pengakses secara acak pada file sekuensial. Struktur file indeks itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, frame data area. Daerah utama yang diurutkan secara sekuensial dibagi menjadi blok fisik dengan pointer atau nomor record yang tetap. Dan yang kedua, indeks area, yaitu daerah indeks untuk tiap blok daerah data utama. Isi dari indeks area merupakan record pertama dari setiap blok sekuensial. Dan yang ketiga, overflow area, daerah ruang bebas untuk menyimpan record baru selama penyimpanan file langsung. Jika kita akan menambah sebuah catatan pada berkas sekuensial, catatan tersebut akan berada pada bagian berkas berakhir.
akhir. Oke, langsung masuk ke medan data. Medan data berisi nilai dasar yang membentuk sebuah rekaman. Isi sebuah medan bergantung pada atribut yang dimiliki oleh individu pemilik rekaman. Nilai tersebut pada saatnya nanti akan dimanipulasi oleh proses komputerisasi. Nilai-nilai dalam medan harus tunduk pada deskripsi tentang tipe nilai, kapasitas byte maksimum, domain, dan seterusnya yang dimiliki oleh medan tersebut. Rekaman yang disimpan dalam berkas pada umumnya memiliki medan yang berfungsi khusus, yaitu sebagai identitas rekaman yang memiliki sifat pembeda baik internal maupun eksternal. Medan tanggal yang umumnya dimiliki oleh sebuah rekaman merupakan contoh yang unik. Medan tersebut bisa memiliki kapasitas byte maksimum 8 dan disusun dari 3 medan yang melebihi elementer, yaitu tanggal 2 digit, bulan 2 digit, tahun 4 digit. Data tanggal paling baik dinyatakan dalam tipe bilangan mengingat tanggal memiliki kemungkinan untuk diperbandingkan atau lebih tua atau lebih muda, proses dengan aritmatik sederhana, atau menghitung umur, dan sebagainya. Pemilihan tipe data yang paling sesuai dengan kebutuhan yang diisyaratkan oleh sistem yang sedang dibangun merupakan hal yang penting. Suatu domain yang spesifik sangat baik bila diuraikan dalam satu tipe atau representasi. Representasi yang tidak sesuai akan menyebabkan hilangnya informasi yang sulit untuk dibaca kembali. Jadi di sini ada 2 contoh dari medan data, dari medan ke-1, medan ke-2, dan seterusnya hingga medan ke-n. Rekaman merupakan koleksi berbagai medan yang berisi beberapa item data elementer. Beberapa medan dapat berhubungan satu dengan yang lainnya karena mereka melakukan deskripsi suatu hal yang spesifik. Misalnya tentang seseorang, tentang sebuah subjek, atau suatu kejadian. Di sini ada contoh rekaman mahasiswa. Rekaman tersebut dapat disimpan dengan nama-nama medan, nama mahasiswa, jenjang, program studi, dosen, wali, SPP, dan data lain-lain. Kunci primernya merupakan suatu medan atau gabungan beberapa medan yang secara unik membedakan satu rekaman dengan yang lainnya, sedangkan semua medan yang tersisa merupakan kunci sekunder dari atribut. Sebagai contoh, medan nama mahasiswa ataupun nomor mahasiswa merupakan kunci premier, sedangkan medan jenjang, program studi, dan yang lain merupakan kunci sekunder. Berkas data. Sebuah berkas merupakan koleksi dari rekaman-rekaman yang sama, yang diletakkan dalam peralatan penyimpanan data komputer. Jadi salah satu tipe peralatan penyimpanan eksternal dari berbagai alternatif adalah penggerak disk dengan disk magnetiknya. Sebuah berkas akan memiliki nama yang dikenal oleh sistem operasi dan mempunyai struktur atau organisasi yang ditentukan oleh program pengakses berkas. Di sini ada contoh gambar berkas mahasiswa. Di sini ada nama mahasiswa, nomor mahasiswa, jenjang, program studi, dosen wali, SPP, data lain. Terima kasih. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.